Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penilaian, kinerja, dan harga transfer. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan jenis perusahaan sehingga setiap unit dalam organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil operasi unit di bawah pengawasannya. Menurut Mulyadi, mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjukkan orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan dan yang dianggarkan. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajer berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi ini merupakan perluasan dari pengukuran kinerja pusat laba. Pengukuran kinerja diperlakukan jika suatu divisi membuat laba tinggi, tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Harga transfer. Dalam artian luas, harga transfer ini merupakan harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit ke unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, meliputi harga perpindahan barang atau jasa antara pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Sedangkan dalam artian sempit, harga transfer ini merupakan harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Selanjutnya ada tujuan penentuan harga transfer atau objective of transfer price. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang terakhir, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya ada metode penentuan harga transfer atau transfer pricing method. Yang pertama, metode harga pasar. Harga transfer barang atau jasa antar pusat biaya disesuaikan berdasarkan harga pasarnya, dikurang biaya yang dapat dihindari atau ditekan. Produk transfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Yang kedua, metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Yang ketiga, metode negosiasi. Harga transfer negosiasi berdasarkan tawar-menawar atau kesepakatan antara divisi penjual dengan pembeli. Yang terakhir, metode arbitrasi. Ini merupakan metode yang digunakan dalam kasus di mana divisi penjual dan divisi pembeli tidak mencapai kesepakatan tentang harga transfer. Selanjutnya ada desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah praktek pendeklasian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah disebut desentralisasi. Terdapat 4 istilah kunci dalam penerapan desentralisasi, yaitu yang pertama, delegasi adalah pembagian ke bawah tugas-tugas pekerjaan dan kekuasaan pengambilan keputusan terkait pada manajer di dalam sebuah organisasi. Kedua, wewenang atau otoritas adalah hak yang menentukan keputusan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kewajiban penerima otoritas untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Dan yang terakhir, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang mengacu pada ukuran pencapaian hasil yang biasanya dipenuhi dengan cara pembuatan laporan kinerja yang berkala. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan desentralisasi dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keunggulannya yaitu manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategi. Yang kedua, memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih bawah dalam membuat keputusan. Yang ketiga, manajer lebih bawah memiliki informasi yang lebih rinci, terutama informasi lokal. Dan yang terakhir, mendorong manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kerja terbaik mereka. Nah, selanjutnya ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama yaitu memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Yang kedua, kurang koordinasi bagi manajer-manajer yang memiliki otonomi. Dan yang terakhir, manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu perhitungan imbal hasil atas investasi atau ROI dan perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau EVA. Perhitungan imbal hasil atas investasi atau ROI merupakan rasio uang yang diperoleh atau sejumlah uang yang diinvestasikan pada kegiatan operasi. Perhitungan tersebut dihitung dengan mengambil selisih antara nilai saat ini dan nilai asli, dibagi dengan nilai asli dan dikalikan dengan 100. ROI secara umum dinyatakan dalam format persentase, bukan dalam volume desimal. Cara menghitung ROI dengan rumus
ROI sama dengan total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Hasil ROI akan bervariasi tergantung pada angka mana yang dimasukkan sebagai pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau EVA. Menurut Siegel dan Salim yang diterjemahkan oleh Trisnawati tahun 2009, residual income merupakan pendapatan operasional yang dapat diperoleh pusat investasi di atas pengembalian atau return minimum dari asetnya. Residual income dapat juga dinyatakan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Ini merupakan kelebihan laba di atas biaya modal setelah penyesuaian pajak disajikan secara tunai. Cara menghitung keuntungan residu formula laba residu dapat dinyatakan sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi bersih dikurang dengan tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi, atau RI sama dengan laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Dan yang terakhir, cara menghitung nilai tambahan ekonomi atau EVA. Dalam menghitung EVA, maka investor dapat menggunakan rumus sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya rata-rata tertimbang dari modal dikali dengan modal yang diinvestasikan. Selanjutnya yaitu perhitungan ROI, laba residu, dan EVA. Contoh perhitungan imbal hasil atas investasi atau ROI. Contoh ROI, berikut contoh ROI dilansir dari website Kementerian Keuangan dan buku analisa laporan keuangan oleh Karyoto. X melakukan investasi senilai 20 juta di perusahaan Y di tahun 2012, lalu menjual investasi tersebut di tahun 2015 dengan nilai 25 juta. Berapa ROI-nya? ROI sama dengan 25 juta dikurang 20 juta dibagi 20 juta dikali 100% sama dengan 25%. Maka nilai ROI investasinya adalah 25%. Selanjutnya, contoh perhitungan laba residu. PT Trijaya mempunyai aset operasi sebesar 100.000 dolar dengan laba bersih senilai 18 juta dolar dan minimum return on asset adalah 20%. Maka RI sama dengan 18 juta dolar dikurang 20% dikali 100 juta dolar sama dengan 18 juta dolar dikurang 20 juta dolar sama dengan 2 juta dolar. Dengan demikian, besarnya pendapatan bersih PT Trijaya masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu perhitungan ROI, laba residu, dan EVA. Contoh perhitungan EVA pada emiten Astra Internasional atau ASII pada tahun buku 2019. Diketahui laba bersih setelah pajak atau NPAT sebanyak 50,2 triliun rupiah dikurangi dengan 9,9 triliun rupiah ditambah dengan 14 triliun rupiah ditambah 10,3 triliun rupiah dan dikali dengan 1 dikurang 21,76% yang menghasilkan sebanyak 28,5 triliun rupiah. Diketahui pula ekuitas sebesar 186 triliun rupiah, kemudian hutang bank jangka panjang sebanyak 50 triliun rupiah dengan total ekuitas sebanyak 187 triliun rupiah. Dari data di atas, maka kita sudah menemukan data NPAT sebesar 28,5 triliun rupiah. Sementara jika menghitung invested capital, maka hasilnya adalah 186 triliun rupiah ditambah dengan 50 triliun rupiah yang menghasilkan 236 triliun rupiah. Di sisi lain, data Bloomberg menunjukkan bahwa WACC ASII saat ini ditetapkan sebesar 12,3%. Karena itu, EVA ASII pada tahun 2019 adalah EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan invested capital dikali WACC. Laba operasi setelah pajaknya yaitu sebesar 28,5 triliun rupiah dikurangi dengan invested capital yaitu sebesar 186 triliun rupiah ditambah 50 triliun rupiah dikali WACC sebesar 12,3% yang menghasilkan 28,5 triliun rupiah dikurang 29 triliun yang menghasilkan minus 500 miliar rupiah. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa berdasarkan parameter EVA, ASII dianggap tidak memberikan keuntungan ekonomis bagi investor pada tahun buku 2019 karena ASII deliver EVA negatif atau defisit sebesar 500 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu peran penetapan harga transfer pada perusahaan yang terdesentralisasi. Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi antar entitas yang berafiliasi dalam satu grup perusahaan. Secara konsep, ini adalah hal yang wajar dan diwajibkan DJP untuk didokumentasikan. Namun, praktik ini sering dikonotasikan negatif karena digunakan untuk memindahkan laba ke negara bertarif pajak rendah, sehingga beban pajak grup turun. Penyalahgunaan ini dikenal sebagai manipulasi atau mispricing, yaitu penetapan harga yang sengaja dibuat tidak wajar demi menekan pajak terutang. Kesimpulan dari materi presentasi kelompok kami yaitu penilaian kinerja dan harga transfer menjadi penting sebagai alat pengendalian manajemen dalam organisasi yang terdesentralisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya dan mencapai target perusahaan melalui ukuran keuangan seperti ROI dan residual income, serta ukuran non-keuangan seperti efisiensi, kualitas, dan inovasi. Sementara itu, harga transfer berfungsi menetapkan nilai barang atau jasa antar divisi agar transaksi internal tetap adil dan mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Metode yang digunakan dapat berupa harga pasar, biaya plus laba, atau hasil negosiasi antar divisi. Secara keseluruhan, kombinasi sistem penilaian, kinerja, dan harga transfer yang tepat akan membantu perusahaan mencapai efisiensi, keadilan, dan tujuan strategis organisasi.